Pas orang ini ngomong nasi goreng itu dari Malaysia, langsung nih orang diulek-ulek sama netizen Indo. Padahal seorang lelaki Jordan buat kenyataan pedas, nasi goreng Malaysia lebih sedap daripada Indonesia. Okay, so we're at the street food markets in Malaysia and I'm about to try nasi goreng. Perfect. Nasi lemak dan teh tarik. Ais 5 kurang manis, Maggi goreng double, extra pedas. Kita hari ini mau cobain nasi lemak Melayu, khas Melayu banget. Viral guys, makanan asli Indonesia ini terbuat dari TAI sapi. Inilah geng, buktinya Malaysia mendunia. Bule saja ataupun orang putih saja lebih suka dan menyukai masakan negara Malaysia daripada Indonesia. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video. Nah nih geng, lagi-lagi Ikinya akan mereaction sebuah video pasal makanan nih geng. Kenapa demikian? Iya geng, orang bule ini ataupun orang putih ini lebih memilih makanan Malaysia daripada Indonesia. Katanya sedapan makanan Malaysia daripada Indonesia. Hah? Kok bisa sih? Padahal Indonesia kan kaya tuh kulinernya, sama juga dengan Malaysia. Namun kenapa bule ini lebih memilih makanan Malaysia daripada Indonesia? Nah, berikut simak dulu videonya. Jangan ambil dulu keputusan sebelum simak videonya dulu ya geng ya. Jangan salah paham dulu dan garis bawahi dulu. Ini bukan menjelekkan makanan khas Indonesia ataupun makanan khas Malaysia. Namun kita saling memperbaiki diri supaya kedepannya gimana supaya makanan kita diminati oleh orang-orang luar ataupun orang US ataupun orang Timur Tengah ataupun orang UK sekalian ya geng ya. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. pas orang ini ngomong nasi goreng itu dari Malaysia, langsung nih orang diulek-ulek sama netizen Indo. Padahal nasi goreng itu juga bukan asli Indonesia. Kalau aja orang China nggak pernah ke Indonesia, bisa jadi kita nggak kenal sama nasi goreng. Soalnya teknik masak nasi goreng diperkenalkan pedagang Tionghoa sekitar abad 10-15, zaman kerajaan Sriwijaya tuh. Lu pada juga belum hidup. Cuma emang nasi goreng Indonesia tuh punya ciri khas kuat. Bahkan pernah dinobatkan sebagai makanan terenak kedua di dunia setelah rendang menurut CNN tahun 2011. Ciri khasnya jelas di kecap manis. Tapi kecap manis akarnya juga dari China lagi. Aslinya kecap asin. Sama orang Jawa ditambah gula Jawa. Jadilah kecap manis khas Indonesia yang kepake di nasi goreng kita. Bangga boleh, tapi jangan overproud. Seorang lelaki Jordan buat kenyataan pedas, nasi goreng Malaysia lebih sedap daripada Indonesia. Dalam satu video tular di platform X, seorang lelaki Jordan dengan tenang menyatakan bahawa nasi goreng Malaysia lebih sedap berbanding versi Indonesia, membuat rakannya dari seberang terdiam dan tidak percaya. Walaupun wanita itu cuba pertahankan bahawa nasi goreng berasal dari Indonesia, lelaki itu tetap teguh dengan pendapatnya dan mencetuskan debat hangat. Siap sebut, Malaysia lebih bagus. Netizen meriah dengan gelak, sindiran dan hujah masing-masing. Orang Rusia cuba nasi goreng udang. Hari ini saya cuba nasi goreng udang. Udang ada 3, sup, and cendol makan tu. Okay, so we're at the street food markets in Malaysia and I'm about to try nasi goreng. We've tried a few things so far. I just tried durian, which was disgusting, and I tried some chicken, but now it's time for this, which looks so good. Okay guys, so I'm about to try it. Thank you. Perfect. Solid 10 out of 10. Huh? Only egg and vegetable, no meat. Only veg. Nasi lemak 跟 teh tarik 这两个我一定会叫。太马来西亚了吧？那 Milo 跟 teh tarik 你选哪一个 teh tarik。那 teh tarik 跟那个韩国的香蕉牛奶你选哪一个 teh tarik。 那想问一下，谁可以赢 teh tarik？ 没有。
那Noemi呢？你喜欢什么 Malaysia food or drinks？ Teh ais limau kurang manis, Maggi goreng double, extra pedas. Because that day I do video I say tambah pedas, then they listen tak mau pedas.哦， Then I get scold, so extra pedas. 所以你们的食物现在还是妈妈有的食物哦。那君你最喜欢吃什么？如果是中国人的话，一定会选择榴莲，因为榴莲在中国卖的比较贵。你们是接受榴莲的味道的吗？很喜欢啊，很多人就是来马来西亚，就是为了赶在榴莲季吃榴莲，把机票吃回本。现在刚好是榴莲季。对，因为我们在中国买一粒猫山王嘛，就是大概这么大，人民币要600到1200，而且还是冷冻的，还不是这边就是新鲜热乎的。所以我去年奶奶来的时候，我就带她吃了1个月的榴莲。韩国也是。艾拉嘞，你觉得你在这里喜欢什么食物？很多你知道我从台湾来到这边，我已经胖了7、8公斤。我以前不是长这样子的，而且怡宝的美食特别多。怡宝的白咖啡很出名，狗逼冰一定要点。然后那个芽菜鸡，我们的芽菜是特别短、特别肥，其他地方是瘦瘦，只有怡宝特有的。还有咖喱面必吃，虾面也不错。What color your 虾面？它有点像咖喱，它是红红的酱汁，它是用虾汤下去熬的那个虾头。冰车讲那个是福建面，对吧？Noemi是吧？你喜欢吃虾面吗？不喜欢。那Noemi你喜欢吃什么？Hokkien mee。Hokkien mee是什么颜色？红色的啊？不是黑色吗？没有，我跟你说啦，我觉得我们这里都在同一阵线，我觉得只有Noemi跟我们在不同的世界。你看，我给你们看一下，这个就是我们大家觉得的福建面，对不对？对呀，对呀，对呀。Noemi对吧？不是。No, that one. 觉得这个是福建面的比对还是差？3、2、1，比。All fail. Penang is disappointed. Orang Malaysia itu geng punya kebanggaan luar biasa terhadap makanan khasnya seperti nasi lemak, nasi biryani, teh tarik minumannya, dan roti canai yang pernah dinobatkan nomor 1 di dunia kayak gitu ya geng ya. Jadi inilah geng bukti Malaysia mendunia, maka orang putih lebih memilih makanan daripada Malaysia daripada Indonesia. Katanya sedapan di Malaysia geng. Waduh. Jadi gak usah koyak, gak usah apa. Ini cuma penilaian masing-masing orang ya geng ya. Jangan sakit hati dulu buat warga Indonesia ataupun terutama juga buat para netizen Konoha nih kayak gitu ya geng ya. Jadi ini cuma ikinya mereaction sebuah video lagi kayak gitu. Makanan ini geng, makanan tradisional Indonesia ini pelik di mata dunia geng. Bahkan di mata iknya sendiri selaku warga Indonesia. Kenapa tidak geng? Makanan ini dibuat dari kotoran sapi ataupun lembu. Hah? Kok bisa ini jadi makanan tradisional di daerah mana sih? Ikinya penasaran banget. Emang kalau kita dimiripkan dengan India ya hampir sama lah menurut ikinya. Namun tidak semua daerah, ada sebagian garis bawah juga ya geng ya. Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Orang Malaysia itu punya kebanggaan luar biasa sama makanan mereka. Nasi lemak misalnya dianggap makanan nasional dan bisa dimakan kapan aja, pagi, siang, bahkan malam. Bahasa sehari-hari mereka juga unik, sering banget nyampur bahasa Melayu, Inggris, bahkan Mandarin atau Tamil dalam satu kalimat. Dan yang menarik, waktu menunjuk sesuatu, mereka nggak pakai telunjuk tapi ibu jari, katanya sih biar lebih sopan. Kita hari ini mau cobain nasi lemak Melayu, khas Melayu banget. Aku boleh tak pakai bahasa Indonesia? Ngerti tak? Jadi aku pesen nasi lemak, telur tartar, sama juga aku mau. Memang di sini juga ada guys. Yang kita semua tunggu-tunggu. Nasi lemak. Dan kita pakai tangan. Ini crunchy banget guys. Aromanya itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap banget, sedap gila. Ayamnya gurih banget. Sama di sini juga ada ikan-ikan kecil, kacang, ada telur, ada bonteng, dan ada juga saus rendang. Itu apa? Saus nasi lemak. Aku suka banget, sedap banget. Tasting ini dari binatang 1 sampai 10
Karena ini ayamnya benar-benar crunchy, sama juga ada aromanya. Viral guys, makanan asli Indonesia ini terbuat dari EAI sapi. Waduh, nggak bahaya tah? Ayo, pasti banyak yang belum tahu makanan ini. Disclaimer, saya nggak bahas masalah adat, kebudayaan, ataupun agama ya. Saya hanya membahas masakan daerah dilihat dari segi kesehatan saja. Ya, namanya trites atau pagit-pagit, yaitu masakan khas dari suku Karo, Sumatera Utara. Nah, trites atau pagit-pagit ini adalah masakan yang menggunakan isi dari lambung hewan, seperti sapi atau kambing ataupun yang lainnya. Nah, perlu digarisbawahi ya, ini tuh diambil dari bagian lambung hewan, bukan dari bagian usus ya. Jadi, ini tidak tepat bila disebut. Nah, dalam lambung ini banyak banget asam klorida yang bisa membunuh bakteri-bakteri. Jadi, ketika dimasak tidak ada bakterinya. Maka dari itu, trites aman dikonsumsi. Ingat, trites bukan dari kotoran hewan, tapi dari isi lambung hewan. Dan itu aman dikonsumsi. Inilah geng, buktinya Malaysia mendunia. Bule saja ataupun orang putih saja lebih suka dan menyukai masakan negara Malaysia daripada Indonesia. Kok bisa? Ya, ada alasannya juga tertentu ya geng ya. Ada juga yang suka dengan makanan Indonesia dan ada juga yang suka makanan Malaysia. Namun geng, yang sekarang dibicarakan ini lagi tentang makanan Malaysia geng. Namun yang terakhir video itu geng, ya memang kalau bukan anunya sapi itu kan masih proses kayak gitu ya gengnya. Itu kan seperti rumput-rumput liar ataupun rumput apa makannya sapi kayak gitu gengnya. Ya tetap kotor lah kalau sudah masuk dalam sini kayak gitu ya gengnya. Ada-ada saja Indonesia ini seperti India juga mengadakan hal seperti ini juga kayak gitu ya gengnya. Makanya kita nggak usah terlalu obsesi untuk menghina negara orang. Dari negara kita ada juga kekurangannya, bahkan banyak juga kekurangannya kayak gitu ya gengnya. Sepatutnya kita perbaiki ataupun kalau bisa kita contohi hal-hal baik daripada negara Malaysia. Itu saja sih pesan daripada ikinya. Nah, biar kuliner kita itu tidak ya geng ya. Namun kuliner ini tidak terlalu viral di Indonesia. Contohnya ikinya baru tahu kali ini saja, video ini saja geng. Ternyata ada proses masak sapi, masak lembu dari kotorannya ini kayak gitu ya geng ya. Namun kata abangnya nggak tahu dokter, nggak tahu apa ini tepatnya bukan namun ya dari lambung nggak tahu juga sih. Tapi kalau hijau-hijau kayak gitu kan pasti prosesnya kayak gitu saja sih logikanya lah. Ini kurang tahu juga kayak gitu ya geng. Silahkan kalian semua yang nonton ini ataupun yang nyimak ini boleh komen di kolom komentar. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye bye.